Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga mencabuli 7 santrinya, seorang ustadz di Tenggarong seberang Kutai Kartanegara ditetapkan menjadi tersangka. Promosi destinasi wisata, upacara pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-80 RI berlangsung di Pantai Marang, Kaliorang, Kutai Timur. Sebuah perusahaan tambang batubara di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, dituding ubah aliran sungai sehingga meresahkan warga. Aliran anak Sungai Agung inilah yang diresahkan oleh warga di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Warga menjadi resah karena alirannya tidak lagi berfungsi, diduga akibat aktivitas salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di kawasan tersebut. Kepala Kampung Harapan Jaya menyatakan kondisi itu sudah dilaporkan oleh warganya. Bahkan diakui pelapornya juga datang dari kampung tetangga, yakni dari Kampung Gunung Sari. Dalam laporannya, warga mengeluhkan kampungnya kerap dilanda banjir sejak aliran air tersebut ditutup. Waktu banjir lagi besar-besarnya dari beberapa orang, terutama warga saya juga warga Kampung Gunung Sari melaporkan curhat sama saya. Kenapa sih sudah sekian hari banjir tidak surut-surut? Karena mereka juga terganggu tentang aktivitas mereka panen sawitnya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi mereka. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mengaku sudah mendapat kabar tentang dugaan pengalihan aliran sungai tersebut. Untuk langkah berikutnya, mereka akan meminta dokumen perusahaan yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan izin usahanya. Jadi terkait laporan masyarakat, kita sudah konfirmasi ke BPA untuk tim pengawas kami masuk. Jadi ini masih sekedar informasi. Memang secara lisan disampaikan bahwa PT BPA mengalihkan Sungai Siagung ya. Itu izinnya udah keluar infonya, cuma kita belum lihat fisiknya seperti apa. Terus ada juga laporan masyarakat yang terendam di situ kan, yang terendam kebunnya terkait dengan pengalihan sungai itu. Nanti kita verifikasi dua-duanya. Jika dalam penyelidikannya Dinas Lingkungan Hidup menemukan pelanggaran, maka akan diproses lebih lanjut. Apabila terbukti melanggar, maka perusahaan diminta untuk bertanggung jawab memulihkan aliran anak sungai tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Senam bersama dengan mengenakan seragam merah putih ini berlangsung di halaman gedung parkir Kelandasan pada Senin pagi. Ini mereka lakukan saat merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Agar suasananya semakin meriah, kegiatan ini pun dilengkapi dengan lomba kostum senam terunik. Kadis Parpora Balikpapan menyatakan kegiatan ini sengaja dilakukan. Selain merayakan HUT RI, kegiatan ini pun dimaksudkan untuk membiasakan hidup sehat dengan berolahraga. Dari sini mereka pun bisa mengenang sejarah kemerdekaan. Jadi rangkaian ulang tahun 17 Agustus kami mengharapkan semua peserta dengan nuansa merah putih. Ya, jadi harapan kami semua masyarakat itu mengenang sejarah dan seni budaya Nusantara, termasuk di dalamnya terus berolahraga sehingga kita di dalam membangun Indonesia tetap sehat dan bugar.
Itu adalah sebuah karya seni, kreativitas dari peserta yang ikut hadir pada pagi hari. Saya apresiasi, terima kasih, sehingga nanti yang terbaik kita berikan saja. Peserta senam dengan kostum unik mengaku sangat bersemangat di acara ini. Bahkan agar bisa tampil prima dan menarik, ia pun telah menyiapkan kostum sejak jauh hari. Semangat ini mereka tumbuhkan demi memeriahkan HUT kemerdekaan. Saya harus menyiapkan posisi, harus posisi persiapan baju, semuanya sudah jauh-jauh hari saya siapkan untuk mengikuti lomba kostum di Ekraf ini sama Haji Nurlena. Harapannya karena kita itu sebagai bangsa Indonesia siap mengisi kemerdekaan Indonesia. Dari aksinya kali ini, Kadis Parpora berencana akan menggelar senam dengan tema khusus secara rutin. Kegiatan tersebut akan digelar di hari-hari besar nasional. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Inilah di antara ke-38 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang bertugas di Plaza Seremoni Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara pada Minggu siang. Belakangan diketahui jika Paskibra ini seluruhnya berasal dari Penajam Pasir Utara. Dan yang lebih istimewa lagi, mereka ini pernah menjadi Paskibra di Kabupaten PPU pada tahun 2024 lalu. Salah satu pengibar bendera menyebut penunjukan kembali kelompoknya menjadi Paskibra ini di luar dugaan. Meski begitu mereka berupaya untuk tampil maksimal meskipun waktu latihan yang diberikan cukup singkat, yakni hanya 10 hari. Alhamdulillah tentunya sangat luar biasa sekali karena ini merupakan upaya dari latihan kami selama 10 hari dan kami berhasil menaikkan bendera di atas dan saya sangat luar biasa dan tentunya kami sangat bangga. Betul teman-teman. Saat kalian terpilih perasaannya seperti apa nih di awal sekali? Tentunya ketika ada panggilan kembali karena kami juga merupakan Purna Paskibraka Kabupaten Penajam Pasir Utara, ada panggilan kembali untuk mengibarkan sang merah putih di Ibu Kota Nusantara. Tentunya tidak menyangka ini akan menjadi cerita dari bagian hidup kami. Kebanggaan juga dirasakan oleh Aulia Novita Anggun, pembawa baki bendera merah putih. Ia menyatakan penunjukan kembali pasukannya sangat mengejutkan, sekaligus membanggakan. Pasalnya, tidak semua Paskibra memiliki kesempatan serupa. Perasaan saya menjadi pembawa baki, saya sangat senang karena dipercaya untuk bertugas lagi menjadi pembawa baki di ulang tahun ke-80 di Ibu Kota Nusantara. Bagaimana persiapannya, Mbak? Ini kan beda ya antara yang internal IKN dan kemarin nasional. Persiapannya kami sekitar 10 hari, jadi kami ada latihan 2 hari di Penajam Pasir Utara, lalu kami berangkat ke IKN ini untuk berlatih sampai saat ini. Kegembiraan Paskibra ini terlihat usai pelaksanaan upacara. Mereka bergembira bersama sebagai tanda keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Sepaku Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.